semangat mengikuti ibadah sekolah minggu? Pastinya semangat ya. Hari ini kita akan sekolah minggu bersama Kak Mela dan Kak Delvi. Nah, untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Kak Delvi. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dan mengumpulkan kami walaupun hanya sebatas ibadah minggu online ini. Pada saat ini Tuhan kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya ibadah ini enggak sia-sia buat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, untuk menambah semangat pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan pujian Kudagi-dagi sambil melakukan gerakannya adik-adik lebih semangat. Kudagi-dagi gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Satu kali lagi. Kudagi-dagi gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku, karena Engkau Yesus Tuhanku. Oke. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, masih ada sukacita ya? Bagaimana? Sudah siap mengikuti firman Tuhan pada hari ini? Sudah siap ya adik-adik di rumah? Boleh mempersiapkan Alkitab, mata, hati, dan pikiran supaya adik-adik boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Nah adik-adik, pada hari ini firman kita berjudul Bukan Karena Hebatku, yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang 127 ayat yang pertama sampai yang kelima. Nah, di Mazmur 127 ini terdapat sebuah ayat yang menjadi pegangan kita pada firman pagi ini, yaitu terdapat pada ayat yang keempat. Kakak bacakan ya. Mazmur 127 ayat yang keempat. Berkat Tuhan pangkal selamat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, adik-adik yang di rumah, segala yang kita miliki ini, yang ada di rumah, apa yang sudah kita miliki di kehidupan kita sehari-hari, itu tuh semua bukan karena kuat dan hebat manusia, tetapi ada campur tangan Tuhan, ada kekuatan Tuhan dan berkat Tuhan serta kasih Tuhan yang diberikan kepada kehidupan adik-adik semuanya. Nah, di Mazmur 127 ini Daud menasihatin putranya Salomo untuk mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu sebagai sang perencana, sang arsitektur dan sang perancang sebuah bangunan. Bangunannya itu apa? Bangunannya itu adalah sebagai kehidupan kita, kegiatan kita sehari-hari, itu semuanya diatur oleh Tuhan. Nah, orang tua juga diajarkan untuk selalu mengarahkan anak-anaknya supaya menjadi anak yang lebih baik, taat akan firman Tuhan, dan menaati apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Mela punya sebuah cerita mengenai kisahnya Thomas Alva Edison. Adik-adik di rumah pernah mendengar tokoh Thomas Alva Edison?
Pastinya pernah ya di pelajaran sehari-hari itu, Thomas Alva Edison adalah seorang yang menemukan apa? Seorang yang menemukan lampu. Nah, di saat Salomo kecil, nah di sini nanti adik-adik bisa melihat gambarnya Pak Thomas Alva Edison. Nah, di saat Thomas Alva Edison kecil itu, dia adalah seorang anak yang sangat bodoh, seorang anak yang sangat nakal. Namun di balik kenakalannya dia, orang tuanya itu selalu sabar, selalu ingin mengajari dia hal-hal yang baik dan tidak pernah marah ketika orang-orang di sekitarnya bilang, Thomas ini bodoh, Thomas ini nakal. Orang tuanya nggak pernah marah. Orang tuanya selalu mengajarkan untuk bersabar, dan dengan itu orang tuanya selalu bilang, kamu harus belajar, kamu harus menjadi anak yang hebat supaya nantinya bisa menjadi kebanggaan keluarga. Nah, pada suatu hari dia ini belajar yang selalu didampingi oleh ibunya. Nah, ini ibunya namanya Ibu Nancy Matthew Elford, dan Ibu Nancy ini selalu mengajarkan kebaikan kepada anaknya, memberikan pelajaran teladan, dan selalu mengingatkan untuk selalu bekerja keras dan selalu belajar supaya Thomas Alva Edison ini menjadi anak yang hebat di kelak. Nah, dengan kekuatan belajar yang sehari-hari, kerja keras, serta berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, pada akhirnya Thomas Alva Edison yang dulunya ini anak yang nakal, anak yang bandel, anak yang sangat payah, pada akhirnya dia menjadi seseorang yang membanggakan, yaitu dia bisa menciptakan sebuah teknologi, yaitu menemukan sebuah lampu. Nah, lampu itu untuk apa, adik-adik? Lampu itu untuk menerangi ruangan, untuk menerangi dunia ini. Dan pada akhirnya orang-orang di sekitar lingkungan Thomas Alva Edison ini merasa bangga ketika si Thomas ini bisa menciptakan sebuah lampu, karena dia juga mau berusaha, mau berdoa kepada Tuhan, dia mau menaati perintahnya orang tua, dia mau disuruh belajar ya mau, dan pada akhirnya dia bisa membanggakan orang tuanya, bahkan membanggakan Tuhan. Nah, walaupun sudah menjadi anak yang hebat, seseorang yang hebat yang sudah menciptakan lampu, orang tua Thomas Alva Edison itu tidak pernah mengajarkan kesombongan. Itu adalah sesuatu yang perlu diteladani di adik-adik di rumah, bahwa ketika kita sudah mencapai sesuatu, kita adik-adik sudah mendapatkan juara di kelas, mendapatkan nilai yang baik, punya barang yang diinginkan, punya mainan bagus, kita nggak boleh sombong, karena semua yang kita miliki itu sebagian dari berkat Tuhan. Nah, adik-adik kalau sudah besar nanti kan pasti adik-adik punya cita-cita nih. Ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi pilot, jadi guru, jadi pak polisi, jadi pak presiden, atau jadi pengacara. Nah, di balik semuanya itu adik-adik harus berusaha seperti Thomas Alva Edison tadi, harus semangat belajar, harus kerja keras, dan jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan supaya semuanya diperlancar, belajar adik-adik diperlancar. Nah, adik-adik di rumah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu rendah hati ketika kita sudah mendapatkan berkat yang melimpah, kita sudah mendapatkan kehebatan-kehebatan atau pencapaian, bisa jadi juara kelas, bisa naik kelas, punya barang yang sudah diinginkan. Itu kita tidak boleh sombong, kita harus mengucap syukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan, dan jangan lupa untuk berbagi kepada sesama. Nah, adik-adik, itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan adik-adik semua. Jangan lupa untuk bekerja keras. Apabila kita menginginkan sesuatu, kita harus selalu bekerja keras, harus belajar, dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau dikasih nasihat sama orang tua, kita tidak boleh melawan, kita harus nurut, karena nasihat orang tua itu juga sama saja dengan nasihat Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, sebuah keluarga, sebuah kehidupan yang baik itu adalah kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Segala yang kita miliki itu bukan karena kuat dan kehebat kita, tetapi karena kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekian firman pada hari ini. Semoga adik-adik boleh mendapatkan berkat, dan jangan lupa untuk selalu bekerja keras, selalu belajar, supaya adik-adik menjadi anak yang hebat. Terima kasih, sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Mari kita tutup firman pada hari ini dengan doa, dan kakak yang pimpin.
Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan sedikit firman dari-Mu. Kiranya apa yang sudah Tuhan berikan boleh menjadi pegangan bagi kehidupan adik-adik di rumah. Dan Tuhan selalu mengajarkan kami untuk selalu bekerja keras, selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan selalu mengingat bahwa semua yang kita miliki, semua yang ada di kehidupan kami itu bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, melainkan karena kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, doa Injil Quran sempurna ini yang kami panjatkan dalam nama kuasa Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mela. Semoga firman itu bermanfaat buat adik-adik ya. Nah untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memujikan terima kasih Tuhan.